Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami dalam acara MTV Weekend bersama saya Diva Triyu dan juga rekan saya. Afan Asyafa. Kita akan membahas seputar berita-berita yang viral, unik, dan menarik di kanal YouTube National TV Official dalam seminggu kemarin. Kalau kita menyimak berita-berita yang ada di kanal YouTube National TV Official, memang banyak sekali yang unik-unik ya. Banyak sekali. Dan seperti yang satu ini nih Apa Maria, itu, ini Pak? juga banyak sekali yang mengomentari, jadi warganet, netizen tuh banyak sekali yang tertarik dengan berita yang satu ini. Nah, pemirsa, informasi pertama adalah meresahkan 5 anak pang diciduk Satpol PP. Ayo, jalan. Diduga mengganggu ketertiban umum, sebanyak 5 anak pang yang berasal dari luar kabupaten diamankan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Situbondo. Selain mengganggu kenyamanan warga, aksi anak pang yang sering mengamen di tengah kota itu juga meresahkan pengunjung alun-alun dan pengendara. Kabid Tantribum dan Transtipmas Satpol PP Situbondo, Aus Sawarudin menjelaskan, petugas mengamankan kelima anak pang tersebut berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 bahwa aktivitas apapun yang dapat mengganggu ketertiban jalan dan masyarakat maka harus ditertibkan. Usai ditertibkan, kelima pemuda tersebut dilakukan pembinaan serta pendataan. Diketahui, kelima pemuda itu bernama Dedi Priyanggono asal Kabupaten Pasuruan, Ferdian Kurnianto asal Kabupaten Situbondo, Putra Nurwidi asal Kabupaten Jember, Lala Safira asal Kabupaten Lumajang, serta Ike Yuli Andin asal Kabupaten Bondowoso. Usai didata, kelima anak abang itu diberi imbauan dan juga edukasi. Mereka juga diberi peringatan agar tidak lagi berkeliaran di sekitar alun-alun kota karena mengganggu ketertiban umum. Petugas mengimbau pada anak pang itu agar mencari pekerjaan yang layak dan tidak lagi keluyuran menjadi anak jalanan. Dari laporan masyarakat, selain mengamen di jalan, para anak pang itu juga sering mengotori tembok fasilitas umum. Mereka mencoret-coret dinding sehingga membuat area umum tersebut menjadi kotor. Petugas juga meminta peralatan serta aksesoris yang digunakan para anak pang tersebut. Dari Situbondo, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Tuh kan? Ini merasakan sekali ya. Apa sih yang ada dalam bayangan kamu, Dim, ketika mendengar kata-kata anak pang? Kayak apa ya, kalau menurut aku mengganggu sih, mengganggu kayak mungkin dia ngamen, terus kalau nggak dikasih kayak biasanya kan juga Ada yang bertindak kurang baik gitu ya. Kemudian terlihat dari tampilannya kan apa ya, kurang bersih gitu ya. kurang bersih. Terus dengan apa ya tuh kayak rambutnya acak-acakan, terus kotor bajunya juga. Oh gitu. Nah, ini seperti yang terjadi di Situbondo ini ya. Ini 5 anak pang dan yang apa ya, membuat warganet berkomentar di situ, 5 anak pang ini bukan cuma laki-laki semua. Tapi ada juga perempuannya, Betul. nah itu yang bikin miris Iya. juga. Jadi pemirsa, dari 5 anak pang ini memang 2 diantaranya adalah perempuan. Jadi mereka ini memang kalau apa ya, tentang anak pang, mindsetnya orang pasti mereka itu identik dengan sesuatu yang nggak bagus, yang kotor kan. Negatif. Tidur di sembarang tempat. Ya memang kalau mereka makan kebanyakan mengandalkan dari ngamen ya. Walaupun sebenarnya mereka ini punya sisi lain yang positif, yaitu kebersamaan yang memang tidak bisa di apa ya, Solidaritasnya sebenarnya kuat lah tinggi, ya. iya. Tapi bagaimanapun kalau mereka ini keberadaannya sudah tidak pada tempatnya, otomatis ya mengganggu kenyamanan, mengganggu keindahan. Salah satunya adalah mereka ini ketika nongkrong di alun-alun. Tapi Satpol PP juga mereka bersikap dengan baik kok dalam arti ini. Mereka nggak arogan, nggak anarkis. Itu kan nanti bakalan dibimbing ya sama Satpol PP itu. Betul. Jadi anak-anak pang ini memang mereka ini mendapatkan, selain ditertibkan ya, mereka ini diberitahu bagaimana sih sebaiknya ketika bersikap, kemudian diberi apa ya, pengertian supaya Pembekalan tidak. juga. Nah, itu penting ya. Jadi ada nilai-nilai plus yang ada di situ ya, tidak hanya sekedar merazia kemudian membawa mereka ke kantornya, tapi juga di sisi lain memberikan rasa yang apa ya, rasa empati, rasa kenyamanan yang lebih manis lah ya. Jadi mungkin kalau di tempat Anda juga mengalami hal yang sama, bolehlah ikut apa ya, ikut bertoleransi. Bukan berarti mewadahi mereka untuk menjalani apa enggak, diarahkanlah ke hal yang lebih baik, kan banyak ya. Jadi hal yang lebih baik misalnya diajak ke komunitas lah, kalau di Groningen Organisasi misalnya. masyarakat, Nah, ikut iya. ormas, itu bisa Itu penting. bermanfaat lagi. Dan memang kalau mereka ini berkeliaran, mohon maaf ya, berkeliaran di alun-alun dan lain sebagainya, memang itu bukan tempat untuk nongkrong kan sebenarnya ya. Nongkrong dalam arti yang kurang apa ya, kurang membuat pemandangan menjadi indah kan gitu.
Jadi kalau Anda menemui hal seperti itu bisa juga kok membantu, memberi pengertian kepada mereka supaya anak-anak pang ini bisa kembali kepada keluarganya atau setidaknya bisa menjadi lebih baik. Van, kamu pernah dengar nggak kata-kata ini? Kata seperti apa? Kenapa harus ke Kapadokia? Hmm? It's my dream, Mas, not Sudah. her. My dream. Kayaknya kamu pernah dengar. Sebentar, ini ada apa denganmu? Ini aku lagi diracuni dengan suatu film yang sangat viral akhir-akhir ini, yaitu Layangan Putus. Oh, pantas. Iya. Emang gak asing ya? Itu ada hubungannya dengan NTV Weekend kali ini? Ada dongnya ada yang menarik dari berita yang satu ini, yaitu batik unik bermotif layangan putus. Inilah motif yang diisi dengan sekat balon udara bersusun yang berada di bagian belakang dan depan. Warnanya pun menggunakan warna terang dengan dominan biru cerah, kuning, oranye, serta coklat. Motif tersebut diambil lantaran saat ini kebanyakan masyarakat khususnya kaum Hawa demam film layangan putus. Atas fenomena tersebut, menginspirasi pengrajin batik asal Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso menciptakan motif indah layangan putus wisata Kapadosia, Turki. Ditambahkan dalam batik, pemandangan dan awan yang digabungkan dengan motif khas daerah. Kreator batik unik Andri menjelaskan hanya membuat sebanyak 10 potong motif layangan putus agar terkesan eksklusif. Untuk 10 pemesan awal datang dari berbagai daerah yakni Bondowoso, Jember, Surabaya hingga Malang. Sepotong motif ini dibanderol dengan harga Rp700.000. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Sebentar. Coba diulang. Tadi gimana kata-katanya? It's my dream, Mas. Bukan, sebelumnya. Oh, kenapa harus ke Kapadokia? It's my dream, Dimar. Jadi keracunan juga ini. Kan gara-gara kamu. Nah, ini unik sekali itu di Bondowoso. Ada salah satu perajin itu membuat motif batik dengan motif layangan putus film, yaitu apa tuh, balon udara. Jadi ini ceritanya pengrajin batik. Iya. Oh iya ya, tadi videonya gitu ya. Itu Menarik kreatif ya. juga kan. Ini menurut saya kreatif ya. Kreatif Menurut banget. saya kreatif ini pembatiknya, jadi dia tahu apa sih yang lagi ngetren, apa sih yang lagi hits, ternyata itu menjadi inspirasi untuk membuat motif Suatu baru karya. ya. Tadi udah lihat videonya kan? Udah, tuh bagus loh, batiknya warnanya juga cantik. Betul. Dan itu langsung viral ya. Viral banget di kanal YouTube Nasional TV official itu, dan banyak yang tertarik. Mulai dari gini tanya, berapa sih harganya? Berapa sih harganya? Harganya yaitu 700.000. Lumayan ya. Cukup mahal tapi ya Iya. sepadan lah, karena juga bagus. Nggak Itu pun juga dicetak limited edition loh ya, jadi terbatas itu. Dan yang menarik lagi itu ketika batiknya akan di launching, belum dicetak sekalipun ya, ternyata udah ada yang inden. Oh, ya pantesan juga. Iya. Limited, mahal. Limited. Terus alasan kenapa sih kok harga batiknya menjadi mahal sampai Rp700.000? Ya mungkin untuk beberapa orang bilang itu mahal banget sih ya. Tetapi di sisi lain ada yang bilang enggak, karena untuk ukuran batik sebagus itu kemudian dicetak secara terbatas, itu menjadi sesuatu yang unik dan menarik. Limited. Ayo cepet beli. Bisa cepet beli. Sebentar, kalau limited edition berarti nggak semua bisa beli loh ya. Oh iya, terbatas. Jadi cepet-cepetan, makanya Cepet-cepet cepet-cepetan. Ayo inden ya. cepet beli. Dan yang unik lagi itu yang beli bukan cuma dari Bondowoso saja loh. Tapi dari luar Bondowoso. Iya, dari luar kota, bahkan sampai dari ibu kota negara itu ada yang udah pesan batik itu. Ini aku kehabisan kayaknya. Sudah coba kontak-kontak untuk tanya. Belum sih, nanti Belum aku ya? coba kontak. Lucu loh. Gitu ya. Warnanya cantik. Jadi kalau kita memiliki sesuatu batik yang unik dan menarik dan itu beda dari yang lain, berarti juga wow gitu ya. Wow. Dan ini juga menjadi pilihan batik baru untuk yang ada di daerah Bondowoso. Jadi mungkin hal ini juga bisa menjadi inspirasi loh, Dim. Inspirasi misalnya gini, kalau suatu saat nanti ada sesuatu yang lagi tren, yang lagi ngehits, apa sih istilahnya? Ngehits ya? Viral. Viral ya. Nah, itu juga bisa menjadi inspirasi baru untuk orang-orang yang bukan cuma batik, mungkin yang berhubungan dengan hal-hal lain. Coba nanti kita buat batik logonya NTV gitu. Oh gitu ya. Terus tak jual, harganya 1 juta. Kira-kira ada yang mau? Ya jangan mahal-mahal dulu lah. Nah, tapi kayaknya ide buat bagus. karyawan NTV harus beli Gitu kalau ya. aku yang buat. Ide bagus ya.
Oke. Kayaknya kita harus segera browsing ya tentang batik layangan putus ini. Kalau di masa-masa pandemi seperti sekarang, memang diakui ya banyak sekali usaha-usaha yang terkena dampak kan. Jadi kalau kita ingin berusaha, kita ingin berusaha, kayaknya harus pikir-pikir lebih matang. Baik enggak, bagus enggak, dampaknya seperti apa. Merugikan enggak? Iya, betul. Jangan hanya karena mikir untung saja, tetapi tidak memikirkan dampaknya. Nah, pemirsa, seperti berita yang berikut ini, kepicut untung, pemuda pengangguran nekat edarkan pil koplo. Bagus Adi Saputra, pemuda berusia 21 tahun ini hanya bisa pasrah saat digelandang unit Reskrim Polsek Singonjuru menuju ruang penyidikan. Pemuda asal desa Singonjuru, kecamatan Singonjuru, Banyuwangi tersebut diamankan polisi lantaran nekat mengedarkan pil koplo dalam kurun waktu 3 bulan belakangan ini. Tersangka sendiri ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat terkait maraknya peredaran pil trek di kalangan pemuda di wilayah hukum Polsek Singonjuru. Dan benar saja saat dilakukan pengintaian, polisi berhasil mengamankan pelaku saat hendak melakukan transaksi dengan calon pembelinya. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui barang bukti berupa 16 butir pil trek terbungkus 2 klip plastik yang disimpan di dalam saku celananya. Dugaan itu juga diperkuat oleh pengakuan saksi yang merupakan salah satu pembeli. Selain menjadi pengedar, pelaku juga sering mengonsumsi pil koplo tersebut. Untuk satu klip pil koplo berisi 10 butir dijual dengan harga Rp30.000. Dari hasil penjualannya tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan Rp5.000. Pelaku mengaku kepincut keuntungan menjual pil koplo itu lantaran sangat mudah pemasarannya. Selain itu, selama menjalani pekerjaan menjadi pengedar pil koplo, ia juga tidak perlu repot lagi bekerja. Pemuda pengangguran itu sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian dan dijerat dengan pasal 196, subpasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Pil koplo. Aku kira koplo itu loh yang goyang-goyang musik koplo. Itu mah dangdut koplo. Dangdut koplo. Ini Dangdut beda ya, ini pil beda. koplo. Iya, dan sangat disayangkan loh ya. Pemuda ini nganggur, tetapi memilih jalan kok ya jalannya nggak benar. Yang merugikan diri sendiri pula. Iya, dan kalau udah ketangkep polisi, Rugi dia sendiri. Itu untungnya tuh cuma dikit loh, Van. iya. Satu klip tadi aku lihat harganya itu 30.000 isi 10 butir. Dan untungnya- dia hanya untung Rp5.000 Nah, itu aja. dia. Jadi tergiur dengan keuntungan 5.000 yang menurut si pelaku karena dia ini penganggurannya. Besar loh 5.000 itu. Iya, kalau pelanggannya banyak itu 5.000 dikumpulkan juga bakal banyak. cuma Tapi ini dia kan salah jalan. negatif juga. Iya, kenapa sih harus ngedarin pil koplo? Kenapa nggak yang lain aja sih? Ya misalnya Cendol jualan dawet. cilok kayak kan nggak apa-apa ya. Kemudian kalau kita lihat lagi sebenarnya sekarang ini kalau membuka usaha itu kan banyak yang tanpa modal, reseller misalnya. Kalian cuma tinggal Butuh posting kan? posting gambarnya, nanti barang dari apa ya? Dari produsen. depo itu kan sudah ada ya kan? Kan sekarang banyak seperti itu ya. Banyak. Jadi cukup modal medsos, HP, kemudian rajin up dan lain sebagainya. Nah ini pelaku ini kalau udah kayak gini kan selain dia yang rugi, ngebayangin nggak kira-kira tuh keluarganya seperti apa? Malu iya. Ya, Sangat disayangkan loh ya. Tapi kalau kita lihat, kita runut ceritanya lebih ke belakang ya. Sebenarnya untuk pelaku ini sebelumnya memang pengguna juga. Oh, pengguna. Terus pengguna. dia juga mengedarkan. Pengedar. Dan dia parahnya lagi itu ketika mengedarkan itu ditangkap jadi tuh. iya Jadi buat teman-teman carilah pekerjaan yang halal. yang baik ya. Yang Masih baik, banyak kok yang lain ya. Masih banyak. Mau jualan cilok kata tadi, Cilok cendol betul, dawet. cendol dawet itu Keliling bisa. di pasar tuh rame loh. Iya, terus sebenarnya kalau melihat apa ya sekitar kita itu ada sih yang paling simpel cuma memang perlu mental. Misalnya, kan sekarang orang tiap hari menggunakan wadah minum, makan kan banyak apa itu namanya? Sampah. Barang-barang bekas kan ya. Nah, seperti bekas air mineral dan sampah itu kan bisa dijadikan. Diolah ya. Nah, kayaknya itu adalah Jadi jauh hal lebih yang baik. unik terus kalian jual. Jadi kalau Anda memang dalam posisi yang nganggur, kemudian mencari pekerjaan dan ingin mencari sesuatu yang baik, jangan pilih jalan yang nggak benar. Pilih-pilih dan pastikan bahwa yang Anda lakukan adalah hal yang baik untuk Anda dan juga keluarga Anda. Gimana perasaan kamu kalau kehilangan barang kesayangan kamu lah? Ya bingung lah. Apalagi yang ini hewan peliharaan. Hewan peliharaan ya.
Nah, ini beritanya di Lumajang, yaitu satu sapi limosin raib di gondol maling. Warga Desa Bodang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang resah dengan aksi kawanan pencuri yang nyaris membawa kabur sapi milik warga. Kali ini, komplotan maling sapi beraksi di rumah Supan warga Desa Bodang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Kronologi kejadian pada saat itu, korban bangun tidur untuk melaksanakan sholat subuh. Korban kaget melihat 3 ekor sapi yang ada di dalam kandangnya raib. Lantaran sapinya hilang, ia pun meminta pertolongan warga untuk melakukan pengejaran dengan melacak jejak sapi yang ada di belakang rumahnya. Ternyata, upaya pengejaran warga tersebut membuahkan hasil. Sekitar pukul 6 pagi, 1 ekor sapi blasteran berumur 3 tahun ditemukan di Jurang Cengunguk, Desa Bodang. Berselang 3 jam kemudian, 1 ekor sapi limosin berumur 1,5 tahun ditemukan di perbatasan Darungan, Desa Kedawung. Sementara untuk 1 ekor sapi jenis limosin berumur 1,5 tahun belum ditemukan dan masih dalam proses pengejaran. Menurut Ramina, sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat mematikan lampu di samping rumahnya. Di belakang kandang sapi tersebut, ia juga menemukan jejak kaki pelaku yang terpleset. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Kanit Reskrim Polsek Padang, Aibda Edi Sunaryo menyampaikan, korban hingga kini masih belum melaporkan kejadian tersebut. Meski begitu, pihaknya juga menerjunkan anggota untuk membantu pengejaran terhadap komplotan pelaku tersebut. Meski belum dilaporkan, namun pihak kepolisian tetap membantu pencarian terhadap pelaku maupun barang bukti sapi yang dicuri. Selain menerjunkan polisi berseragam, pihaknya juga menerjunkan anggota yang tidak berseragam untuk diperbantukan melakukan upaya pencarian. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Satu limosin sapi itu ya. Tahu nggak sih harganya? Nggak tahu sih, tapi itu kayaknya mahal banget karena sapinya Iya, itu besar kan besar ya. Itu memang jenis-jenis sapi yang mahal. Jadi kalau sapi-sapi yang biasa gitu, setahu saya dulu itu misalnya 7 juta, yang biasa ya. 10 juta itu udah lumayan gede. Tapi sapi limosin kecil-kecil tuh harganya, seingat saya itu ada yang sampai 30 juta. Bahkan kalau kualitasnya baik itu bisa sampai 50 juta loh ya. Mahal sekali. Mahal, iya bener mahal. Itu mau dijual buat kurban kayaknya ya, tapi hilang di gondol maling. Nah, ini lagi-lagi tentang aksi pencurian ini kayaknya apa ya, bisa jadi adalah kejadian yang kesekian kalinya. Dan Lumajang memang merupakan salah satu daerah yang rawan sih ya adanya aksi pencurian hewan ternak khususnya jenis sapi ini. Karena memang di sana rata-rata penduduk memang memelihara sapi ya. Dan itu pun ketika pencuri ini melakukan aksinya, pelaku ini pertama itu mematikan lampu. Jadi lampu kan ada jadi kandang biar sapi. kayak mengalihkan. Supaya nggak ketahuan gitu kan, jadi lampu dimatikan, kemudian sapinya diambil. Itu nggak tanggung-tanggung sebenarnya, sapinya bukan cuma 1 loh. Berapa itu, Pak? 3 ekor. 3 ekor loh. Iya, 3 ekor. Nekat sekali itu malingnya. Dan kemudian, besar-besar juga. ada yang umur 1,5 tahun sih ya, yang ditemukan kembali itu. Dan itu kalau siapa ini korban si pemilik sapi ini baru tahu itu ketika selesai sholat subuh. Jadi selesai sholat subuh, dia bermaksud melihat sapinya kan ternyata di kandangnya itu sudah kosong. Jadi sapinya udah raib. Berarti itu pencuriannya itu dilakukan sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh, berarti malam hari pencuri beraksi dan 3 ekor sapi yang ada di situ itu digondol. Nah, untuk korban sendiri, begitu mengetahui ternyata sapinya nggak ada, otomatis dia langsung teriak. Maling. Iya. Panik juga. Panik, akhirnya dia minta tolong warga sekitar. Dan itu juga ada beberapa yang ketemu ya? Iya, jadi membuahkan hasil. Pertama, dari para warga, kemudian korban ini mengetahui sapi itu kemana itu dari jejak. Iya. Oh, dilihat dari jejak. Iya. Jejak kakinya. Iya, kan setelah subuh kan udah mulai udah mulai siang kan kelihatannya. Jadi ditelusuri jejaknya itu dalam jangka waktu 1,5 jam. Sekitar jam 6 pagi ya. Sekitar jam 6 pagi, 1 ekor sapi ditemukan. Umur 1,5 tahun. Kemudian jarak beberapa jam kemudian itu juga ditemukan lagi, 1 lagi. Itu berarti sapinya mencar gitu ya? Iya, jadi di tertinggal 1, bukan di titik, kayaknya tertinggal gitu. Atau mungkin memang ketinggalan ya, karena 3 ekor sapi kan nggak mudah bawanya kan. Iya juga sih. Iya, tapi yang terakhir yang 1 lagi belum ketemu. Jadi ini mungkin yang masih dalam pencarian. Berhasil dicuri mungkin ya? Iya. Tapi semoga itu sapinya cepat bisa segera ditemukan ya. Sebelum dijual sama malingnya. Atau mungkin bisa seperti ini sih ya, untuk warga yang punya ternak dan lain sebagainya bisa memberikan pengamanan yang lebih ya.
bisa memberikan pengenalan yang lebih supaya sapi-sapi ini lebih aman, lebih terjamin keamanan sehingga tidak lagi menjadi korban aksi pencurian. Masih ingat ya peristiwa Semeru yang sempat erupsi beberapa waktu lalu kan? Masih ingat, betul. Itu sampai sekarang masih menimbulkan atau dampaknya itu masih terasa loh ya. Salah satunya adalah untuk akses ke sekolah. Akses betul. Iya. Nah pemirsa, perjuangan siswa SD menuju sekolah di tengah erupsi Gunung Semeru. Puluhan siswa sekolah dasar Jugosari 3 di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang berasal dari Dusun Sumber Langsep berangkat sekolah dengan melintasi aliran Sungai Besuk Dasrojali. Para siswa itu pun terpaksa melintasi sungai aliran lahar dingin setelah jembatan yang membentang di sungai itu hancur diterjang lahar dingin Gunung Semeru beberapa minggu lalu. Meski harus melintasi aliran lahar, terlihat para siswa antusias berangkat ke sekolah. Beberapa siswa terlihat diantar oleh orang tuanya, namun ada juga mereka yang berjalan kaki dan bahkan ada yang naik motor sendiri. Petugas Kementerian PUPR melakukan pengalihan arus sungai lahar Semeru. Selain itu, petugas juga sudah membuatkan jalan darurat agar bisa mempermudah akses jalan bagi warga. Mulai sekarang. Mulai sekarang? Ya. Gimana, Dek? Sulit nggak nyebrang ini? Tidak sulit. Nggak sulit? Ya. Oh, berani bawa sepeda sendiri kok berani? Iya, Udah biasa atau gimana? udah biasa dan dulu. Udah. Sekolahnya di mana ini? SMD 1. Berarti hari ini mulai sekolah ya? Iya. Selain siswa, para orang tua juga mengaku senang anak-anak mereka bisa masuk sekolah kembali. Namun mereka masih khawatir lantaran jalan darurat yang dibuat saat ini masih cukup berbahaya. Sebab selain masih banyak batu-batu besar yang melintang, tanjakan jalan darurat yang ada saat ini cukup berbahaya karena terbuat dari pasir. Selain itu, warga juga berharap ada upaya pemerintah untuk membuat jembatan permanen sebagai ganti jembatan dam yang rusak agar aktivitas warga bisa kembali normal. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Masih ingat kan dasarnya dampak dari Semeru ketika kemarin sempat erupsi itu kan bukan cuma satu titik kan, banyak sekali yang terkena dampaknya termasuk ada jembatan Geladak Perak itu kan yang sampai putus, kemudian rumah warga dan lain sebagainya, bangunan sekolah, kemudian rumah warga. Nah, ini kayaknya memang sampai sekarang masih menjadi PR ya. PR untuk Masih menjadi PR. Iya, untuk pemerintah juga kan. Nah, salah satunya ini tentang fasilitas sekolah nih, Mar. ini sangat penting sekali. Sangat penting, karena bagaimanapun anak-anak ini tetap memerlukan pendidikan kan. Mereka Betul. juga harus tetap maju, bisa sama dengan tempat lain ketika mencari ilmu untuk bekal di masa depan. Ini murid-muridnya aku lihatnya juga ternyuh, maksudnya mereka itu harus melawan Melewati ya. harus Tempat-tempat yang terjal, bekas erupsi itu loh. terjal, terus takutnya tuh tiba-tiba ada lahar dingin gitu loh kan. Nah, kalau mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan nggak ada enggak. lagi ya. Tapi perlu antisipasi kan ya. Antisipasi dari pemerintah juga. Iya. Dan ini memang kalau di di lokasi itu, di tempat itu memang masih banyak yang jalan kaki, walaupun sebagian itu ada yang diantar oleh orang tuanya. Tapi yang jalan kaki kan juga bahaya ya. Bebatuan yang terjal, bekas erupsi. Ini ya tadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan lagi kan bahaya. Kalau masyarakat sih sebenarnya berharap ya hal seperti ini segera mendapat penanganan. Karena ada beberapa jembatan utama itu loh yang putus dan tidak bisa digunakan. Untuk melakukan pembangunan jembatan permanen. Jadi pengennya gitu, jembatan yang rusak itu segera ada renovasi, ada perbaikan kembali. Jadi kalau misalnya anak-anak mereka ini sekolah atau ke akses-akses yang Biar mudah aksesnya. ini juga memudahkan kan? Memudahkan warga dan juga anak-anaknya sendiri. Di sisi lain juga mengurangi tingkat bahayanya. Nah, dan Soalnya bahaya banget loh ini. iya. Takutnya itu cuma kalau tiba-tiba ada lahar dingin gitu, Tiba-tiba anak kecil-kecil. ada erupsi lagi ya. Ya mudah-mudahan lah harapan dari warga yang ada di sana, yang anak-anaknya sekolah itu harus melewati jalan yang terjal, bebatuan dan lain sebagainya, bisa segera mendapat realisasi dari pemerintah supaya ketika berangkat sekolah pun mereka merasa aman dan nyaman. Nah, lagi-lagi ada kejadian pencurian. Aksi pencurian, Aksi kriminalitas ya. Nah, ini beritanya dari Jember, yaitu percobaan pencurian gagal. Kunci letter T patah tersangkut di lubang kunci motor. Aksi percobaan pencurian sepeda motor yang terparkir di dalam rumah terjadi di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Kerajingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.
Dalam aksi percobaan pencurian itu terekam oleh kamera pengawas atau CCTV. Peristiwa itu dilakukan oleh seorang pelaku dengan ciri-ciri berperawakan tinggi besar, rambut pendek, memakai kaos hitam lengan panjang dan bercelana pendek. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat mondar-mandir di depan rumah korban hingga beberapa kali, kemudian merusak kunci pintu pagar hingga keluar halaman dengan santai. Usai kejadian itu, pada pagi harinya, korban mendapatkan kunci sepeda motornya rusak dan terdapat patahan kunci letter T yang masih menancap pada lubang kunci sepeda motor miliknya itu. Selanjutnya, korban mengecek rekaman CCTV dan benar saja dalam rekaman kamera pengawas itu nampak pelaku memasuki halaman rumah dengan melompat pagar bagian depan setinggi kurang lebih 1,5 meter. Dalam aksi percobaan pencurian itu, pelaku berusaha mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T. Namun, aksi pelaku tidak berhasil karena kunci letter T yang digunakannya patah dan tertancap di lubang kunci sepeda motor milik korban. Sementara itu, dari rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri. Diduga pelaku juga telah mengenal lokasi dan keadaan rumah, sehingga dengan mudah melompat pagar dengan tenang. Selain itu, polisi yang datang ke lokasi kejadian menyita barang bukti patahan kunci letter T dan rumah kunci sepeda motor. Untuk selanjutnya, berbekal rekaman kamera pengawas tersebut, polisi akan memburu pelaku. Dari Jember, Hisyam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Ya, alhamdulillah kan. Untungnya Beruntung gagal. ada kegagalan ya. Tapi ini Pencurinya nekat itu yang belum beruntung. Ya, jangan didoakan Jangan sampai beruntung beruntung. lah. Iya, jangan mendoakan pencurinya beruntung ya. Tapi ini juga memang tetap menjadi perhatian ya. Ini kesekian kalinya itu aksi kriminalitas terjadi kalau punya kendaraan motor terutama ya. Kayaknya memang tetap perlu kunci ganda loh ini. Tetap perlu kunci ganda untuk menjamin keamanan motor Anda ketika sedang diparkir atau ditinggal istirahat. Dan ini memang posisi motornya kan tidak di dalam rumah, di garasi. Di garasi atau di luar rumah itu. Sementara pencurinya sendiri itu nekat lompati pagar, melompati pagar, kemudian lihat sepeda, dia ini kemudian merusak kunci pagarnya juga. Tapi beruntung itu kunci letter T-nya itu patah ya? Jadi nggak bisa. Beruntung untuk korban, nggak beruntung buat pelaku ya. Iya, maksudnya beruntung untuk korban, nggak jadi dicuri sepedanya. Ya itu, sementara untuk korban sendiri kan tahunya pagi harinya ya. Pagi hari ngecek sepeda mungkin ya, kok ada patahan kunci T di situ. Wah, bisa ada pencurian ini. Nah, jadi lagi-lagi ini perhatian untuk Anda pemirsa ya. Kalau punya motor, kalau memang posisinya itu di luar rumah atau di luar ruangan atau di garasi. Jarang ya, kalau rumah itu punya pagar gitu loh. Biasanya kan ditaruh di kayak di teras gitu. Teras. Bahaya juga. Ini pun ditaruh di garasi padahal ada pagarnya juga kan. Tetap aja si pelakunya ini nekat. Jadi kayaknya adalah yang perlu diperhatikan. Apa itu namanya? Kunci ganda. Kunci ganda. Iya, kunci ganda kan banyak ya. Jadi selain kunci stang, kemudian biasanya itu di rodanya dengan apa sih itu? Oh, biasanya iya, itu juga bapak saya biasanya gitu. Di sepedanya kasih rantai gitu loh, terus dikasih itu gembok, semacam gembok. Ya itu memang fungsinya adalah untuk mengamankan kendaraan atau barang Anda. Itu sangat penting ya. Dan ini juga perlu menjadi perhatian buat Anda. Kemudian di sisi lain ini kayaknya juga menjadi PR loh ini untuk bukan cuma korban tetapi untuk warga sekitar. Lagi-lagi lebih meningkatkan yang namanya keamanan. Ronda. Iya. Terus ronda malam. Iya betul, ronda. Ada ya ronda siang? Nggak ada sih. Tapi biasanya ada kok. Habis patroli ya. Patroli. Iya sih kalau di perumahan-perumahan tertentu sih memang ada yang jaga ya, ada security di pintu masuk. Tapi kalau yang namanya di rumah warga, di perkampungan, kayaknya beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah dengan sistem kebersamaan, pos kampling, ronda, dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, PR ini buat teman-teman dari kepolisian. Oh iya. Juga. Kayak biasanya kan ada tuh kegiatan malam-malam keliling gitu, patroli keliling itu juga penting. Nah, semoga saja pelakunya lekas tertangkap. Kita sehari-hari hidup berdampingan dengan listrik loh, Dim. Tahu kan? Mulai dari charger HP, kemudian sekarang masak nasi, kemudian masak air kan banyak menggunakan listrik ya. Nah, tapi untuk Anda pemirsa, memang tetap perlu hati-hati dan waspada dengan yang namanya listrik. Seperti kabar dari Situ Bondo ini, perbaiki pompa air di rumah mertua, pengantin baru tewas tersengat listrik.
Sungguh naas nasib yang dialami oleh Ilham Sidiki, warga desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Pria berumur 24 tahun itu tewas dengan kondisi sebagian tubuhnya terbakar akibat tersengat listrik. Sebelum meninggal dunia, pria yang diketahui baru menikah 2 bulan lalu itu sedang membenahi mesin pompa air di rumah mertuanya di desa Talkandang, Kecamatan Kota, Kabupaten Situbondo. Menurut Wakia, ibu korban, kejadian tersebut pertama kali diketahui istri korban. Begitu istrinya mengetahui korban tersengat listrik, ia langsung menarik tubuh korban. Namun, ia justru ikut kesetrum. Istri korban akhirnya terpental, sedangkan korban mengalami luka bakar yang cukup serius dan akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Abdurrahim Situbondo. Sementara itu, Kapolsek Panji Ibtu Suwono mengatakan, usai mendapat informasi terkait adanya korban tewas tersengat listrik, pihaknya bersama dan Ramil Panji langsung mendatangi rumah duka. Bayangin kan? Gimana perasaan untuk istrinya gitu ya? Mereka tuh baru menikah 2 bulan. Iya, jadi ini catatan yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya memang tidak melakukan perbaikan kalau kita sendiri memang bukan ahlinya. Ini listrik loh ya, listrik itu bahaya ya. Listrik tetap aja bahaya kalau kita memang tidak benar-benar tahu. Dan kita juga, alangkah baiknya juga memanggil yang lebih ahli. Dan kita juga ikut berbelasungkawa ya. Memang dari awal berita ini muncul di kanal YouTube Nasional TV itu memang banyak sekali yang memberikan simpati dan lain sebagainya, termasuk mendoakan untuk sang istri. Jadi kalau dari kronologinya ini memang niatnya si pengantin baru ini membetulin pompa air yang ada di rumah mertuanya karena rusak. Tapi mungkin si korban ini mungkin lupa untuk mematikan aliran listriknya, mungkin. Atau adakah hal lain ya? Tapi ternyata yang terjadi adalah si korban ini malah tersengat. Iya, tersengat listrik. Itu pun pertama kali yang mengetahui adalah istrinya. Istrinya sendiri itu bisa dirasain perasaan istrinya kayak. Iya. Jadi si istri ini begitu mengetahui suaminya tersengat listrik, maksudnya adalah menolong. Tapi yang terjadi adalah terpental. Iya, dia terpental bahkan merasakan sengatan listriknya. Iya. Tingginya tegangan listrik itu. Jadi ya, perasaannya kan gak dapat digambarkan ya. Sebenarnya dari pihak keluarga juga sudah membawa korban ini berusaha untuk ke rumah sakit. Iya, tapi karena ternyata takdir berkata lain, akhirnya korban tidak dapat diselamatkan. Iya, jadi catatan buat kita kalau memang ada alat atau piranti yang ada di sekitar kita dan itu menggunakan listrik, ada yang rusak, kalau kita nggak tahu, lebih baik memanggil ahlinya. Iya, lebih baik memanggil ahlinya, itu penting. Pertama apa? Untuk menghindari kesalahan. Kemudian berikutnya adalah supaya tidak salah penanganan. Dan di sisi lain juga tetap adalah demi keamanan. Jadi mudah-mudahan saja untuk Anda yang mungkin mengalami ada barang yang rusak, sebaiknya memang memanggil ahlinya untuk memperbaiki barang-barang itu. Van, coba sebutin macam-macam jenis tawon yang kamu ketahui. Tawon ya? Kalau saya tahunya ya tawon madu lah, itu karena memang mengandung madu, kemudian bisa dikonsumsi untuk kesehatan. Walaupun ada beberapa jenis lainnya, cuma saya kan nggak hafal ya. Setahu saya sih ada tawon yang biasanya di dalam rumah, tawon reng. Kemudian ada tawon kunir, tawon apa sih yang besar itu? Nah ini ada juga tawon yang bahaya, namanya tawon Vespa. Tawon Vespa ya? Vespa, bukan sepeda motor loh ya ini. Tapi ini beritanya datang dari Situbondo, yaitu sering disengat tawon Vespa, damkar evakuasi sarang tawon dengan sarung. Seperti inilah proses evakuasi sarang tawon Vespa oleh petugas damkar pada malam hari. Proses evakuasi sarang tawon jumbo itu juga disaksikan oleh warga. Nampak para petugas berjibaku dengan alat pelindung diri dan juga sarung untuk membungkus sarang tawon tersebut. Saat melakukan evakuasi, petugas damkar Kabupaten Situbondo juga mengalami kesulitan sebab ukuran sarang tawon yang cukup besar. Sebelumnya, warga resah dengan adanya teror tawon Vespa yang ada di permukiman padat penduduk itu. Selanjutnya, warga pun melaporkan adanya sarang tawon Vespa yang berukuran jumbo tersebut untuk dievakuasi oleh petugas damkar. Korlap Damkar Situbondo, Imam Busairi mengatakan, proses evakuasi dilakukan pada malam hari. Lokasi sarang tawon berada di halaman rumah warga di Desa Kecamatan Jati Benteng, Kabupaten Situbondo. Ia menyebut proses evakuasi sarang tawon sengaja dilakukan saat malam hari, mengingat resikonya lebih kecil. Imam menambahkan, tawon Vespa selalu agresif dan menyengat di siang hari sehingga terlalu bahaya jika dieksekusi. Tapi ternyata karung tidak muat menampung sarang. Selanjutnya petugas pun menggunakan sarung untuk mengevakuasi sarang tersebut. Unik ya. Kalau Vespa sepeda mungkin
apa ya? Ya nggak usah lah dibungkus pakai sarung. Gak bisa, ini tawon lebih bahaya lagi. Iya. Memang yang paling menarik ternyata pakai sarung ya. Ini mungkin belajar dari pengalaman petugas damkar ya. Kan sekarang kalau orang sih nggak tahu ya, damkar itu apa sih? Damkar artinya pemadam kebakaran kan. Tapi ternyata memang bisa melakukan hal-hal lain. Gak cuma madamin api, tapi juga Evakuasi hewan-hewan berbahaya ya lah. Kapan hari itu ada reptil ular masuk ke rumah, itu juga damkar. Dan yang ini tawon Vespa. tawon Vespa yang dievakuasi. Iya. Ini bahaya banget loh. Maksudnya kalau kita tersengat itu kayak udah bencol banget. Iya, dan ini memang tawon ini aktif banget loh ya. Dan karena sering terjadi orang yang disengat, kemudian warga sekitar di tempat sarang tawon itu, akhirnya mereka ya Kayak was-was gitu ya. Iya. Terus lapor Nabur ke damkar. damkar. Dan untuk evakuasinya pun tuh memang memilih waktu yang tepat ya. Jadi kalau tawon ini aktifnya itu kebanyakan kan pada siang hari. Karena nggak bisa siang hari, makanya dipilihnya waktu yang lain. Malam hari. Iya. Dan uniknya itu memang awalnya itu nggak pakai sarung loh itu. Pakai karung sebenarnya. Pakai karung. Terus itu petugasnya juga salah satunya Iya, pakai alat lengkap. tapi tetap ada yang tersengat itu Ada salah satu tersengat, petugasnya. Jadi petugasnya ini ya memang pakai alat lengkap ya kan untuk keamanan kan. Terus kemudian evakuasi, mencoba pakai karung, ternyata nggak muat, gagal. Akhirnya dipilihlah menggunakan Pakai sarung. pakai sarung. Jadi untuk Anda yang mungkin kesulitan ketika mengevakuasi tawon yang dirasa memang membahayakan, itu nggak usah bingung-bingung. Anda bisa memanfaatkan layanan damkar untuk membantu mengevakuasi tawon-tawon itu. Jangan nekat untuk Melakukannya sendiri. lakukan sendiri. Itu resikonya juga besar. Iya, kalau kita nggak tahu triknya, kalau nggak tahu bagaimana cara mengatasinya, apalagi apa sih? Kalau saya tahunya tawon yang galak, tawon das itu ya. Itu bisa-bisa kalian bonyok semua itu. Iya, terus sekali menyengat itu memang bengkaknya tuh gede banget Panas ya. juga aku pernah soalnya. Makanya, jadi kalau menemukan hal seperti ini atau kalau memang lokasi tawonnya itu jauh dari pemukiman, ya sudahlah biarkan saja kan, nggak usah diganggu. Tapi kalau dekat dengan pemukiman dan Anda khawatir, bisa memanfaatkan layanan damkar untuk mengatasi masalah tawon ini. Tadi kita sudah ke beberapa daerah ya, dari Jember, kemudian ada juga Lumajang. Yang ini berita kembali dari Lumajang. Kalau yang ini Lumajang lagi. horor banget, ngeri banget. Saya Apa itu, miris Bang? membacanya. Infonya adalah dipicu dendam lama, Kades dan Kasun terlibat adu bacok. Seperti inilah rekaman video amatir saat warga membombong salah satu korban adu bacok di Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Kedua pelaku caruk yang masih bertetangga ini adalah Ishak Aminuddin, 43 tahun, yang merupakan Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Kepala desa tersebut terlibat perkelahian berdarah dengan Misnawan, 43 tahun, yang tak lain merupakan oknum Kepala Dusun Persil Desa Jatiroto. Akibat peristiwa itu, keduanya kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menurut warga, sebelum kedua orang tersebut terlibat aksi caruk dengan menggunakan senjata tajam di Tengarai akibat perselingkuhan dendam lama. Saat kejadian berlangsung, tidak ada warga yang berani melerai kedua perangkat desa tersebut. Dihubungi secara terpisah melalui sambungan telepon, Kapolsek Jatiroto AKP Rudi Isyanto mengatakan, akibat kejadian itu keduanya kini sedang menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit. Keduanya menderita luka bacok parah akibat sebetan benda tajam. Usai beradu celurit, keduanya sama-sama terkapar di tengah jalan dan juga berlumuran darah. Untuk kondisi Misnawan mengalami luka sobek dan perut hingga ususnya terburai. Sedangkan Aminuddin yang masih menjabat sebagai kepala desa mengalami luka sayatan pada bahu, lengan, dan paha. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Merinding ini aku. Udah videonya kan? Ini apa sih dendamnya ini? Maksudnya kayak sudahi gitu loh sampai main apa ini? Udah pakai senjata loh, Pan. Iya, nggak tahu sih, Mbak. Kalau dari keterangan warga sekitar diduga, kemudian dari pihak polisi juga diduga itu dendam lama. Dendam lama, udah Iya, lama loh. Udah lama. Cuma dendamnya itu apa, masalahnya apa memang belum diketahui. Tapi yang apa ya, yang lebih membuat saya agak kok bisa sih gitu ya. Mereka ini masih dekat rumahnya, tetanggaan. Tetanggaan Iya. tuh.
Satunya kepala dusun, satunya kepala desa. Sama-sama orang terpandang juga. Bukan cuma terpandang, pemimpin loh ini. Iya, pemimpin desanya kayak gitu loh. Pemimpin gitu ya. Cuman memang ketika mereka melakukan aksi melakukan dendamnya bacokan itu ya, itu sebenarnya dilihat oleh banyak orang. Banyak warganya melihat ya. Cuma banyak ya warga. aku sendiri kalau melihat orang lagi berkelahi apalagi bawa senjata itu juga gak berani Bahaya mendekat. kan, ya itu dia sampai segitunya, dan warga pun juga bingung mau berbuat apa gitu loh, mau menolong caranya gimana, sedangkan mereka adalah membawa senjata tajam. Dan di sisi lain orang kalau ada emosi kan susah Mau Susah dilerai nanti kan jangan-jangan warganya. ada korban lain kan, Iya, ada orang yang takutnya terlibat. gitu juga. Bahkan sampai ini saking parahnya ya. Saya melihat si korban itu antara kades dan dusun, satu di antaranya itu bahkan, ya mohon maaf ya, itu sampai ususnya terburai. Ngeri banget. Ususnya terburai, satunya lagi mengalami luka di bagian pundak, lengan, dan bahu. Jadi warga itu baru bisa menolong setelah mereka ini sama-sama terkapar dan bersimbah darah. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Membahayakan diri mereka sendiri. Iya, cuma di sisi lain kan yang perlu dicatat adalah mereka ini pemimpin loh ya. Seharusnya kan memberi contoh yang baik. Kalaupun itu ada dendam pribadi, sebenarnya ya mungkin gimana caranya itu diselesaikan baik-baik ya. Secara kekeluargaan. Iya. Apalagi ini dendam lama, maksudnya kayak lebih baik kayak dilupakan lah, sama-sama damai, lebih enak. Nah, kan memberi contoh. Memberi Contoh kepada warganya. Oh, pemimpinku baik kalau seperti itu. Bagaimana kira-kira itu pemikiran dari warga ya? Kok pemimpin seperti ini? Jadi menjadi catatan tersendiri ya. Mungkin bisa diselesaikan dengan cara Malah baik-baik. takut nanti warganya. Betul. Dan itu pun Nanti juga salah dibacok lagi. polisi pun juga masih menyelidiki sebenarnya ya, apa yang menjadi motif dari adanya kasus bacokan yang dilakukan oleh dua orang ini. Pernah nggak sih lihat aksi kejar-kejaran kayak di film-film action gitu? Kalau di film sih sering. Dari yang biasa. Kalau di realita bisa dikatakan belum pernah sih, kecuali pernah lihat balap liar itu aja sih. Balap liar. Java. Ini ada satu berita dari Jember, ini kejar-kejarannya beda nih. Jadi ini kejar-kejaran antara polisi dan juga si pencuri. Oh, pelaku kriminal. Yaitu Polres Jember gagalkan aksi pencurian hewan ternak. Satreskrim Polres Jember berhasil menggagalkan kasus pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember. Awalnya, polisi mendapati satu unit mobil jenis Daihatsu Espas Zebra mencurigakan di kawasan Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Setelah ditelusuri, ternyata mobil Daihatsu Espas Zebra bernomor polisi DK1437BF tersebut ternyata mengangkut sapi curian. Polisi pun langsung mengejar mobil tersebut. Dalam penangkapan itu sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku. Akhirnya polisi juga berhasil melumpuhkan kendaraan pengangkut sapi dengan meluncurkan tembakan ke arah mobil. Peluru yang ditembakkan polisi berhasil mengenai bagian belakang sebelah kanan mobil. Mobil itu pun berhenti dan polisi membekuk dua orang yang berada di dalam mobil. Kedua pelaku berinisial AY berusia 38 tahun dan M berusia 51 tahun warga Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Menurut pengakuan kedua tersangka, sapi tersebut akan dikirim ke kandang Mumbul Sari. Saat itu, polisi langsung menggeledah kandang. Selanjutnya, polisi menemukan ada 5 ekor sapi dalam kandang tersebut. Ternyata, 6 ekor sapi juga hasil pencurian dari berbagai tempat yang berbeda. Menurut keterangan polisi, ada 2 orang pelaku lagi yang terlibat dalam aksi pencurian hewan ternak tersebut. Hingga kini, polisi masih melakukan pemburuan terhadap 2 orang pelaku yang diduga menjadi komplotan aksi pencurian hewan ternak itu. Dari Jember, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Seru ya? Seru, di dunia nyata lagi. Di dunia nyata, aduh, ini lagi-lagi aksi pencurian ya. Pencurian. Tadi kan kita ngomong sapi sebelumnya, pencurian terjadi di Lumajang ya. Lumajang. Ternyata beda sekarang. Ini di Jember. Ya. Sama juga hewan yang dicuri juga sapi. Sama-sama sapi ya. Ini kayaknya sapi jadi idola ini. Sapi. Karena bentar lagi kan hari Masih lama. Enggak, maksudnya kalau kita jualnya sekarang kan banyak yang membeli terus di gitu. apa lah Kak? Pas dia jauh-jauh hari sebelumnya ya. Biar lebih besar lagi gitu. Dan ini memang aksi pencuriannya gini, awalnya nggak disangka ya, dari polisi yang mencurigai adanya sebuah mobil
karena curiga ada apa dengan mobil ini kan gitu ya. Setelah diamati dan lain sebagainya, ternyata mobil ini mengangkut seekor sapi yang ternyata adalah sapi hasil curian. Hasil curian. Iya, karena merasa curiga, polisi kan mendekati ya. Ternyata yang terjadi apa? Kabur. Kaburnya itu tadi kejar-kejaran ya kayak di Karena- film action. Iya, jadi terjadi kejar-kejaran, ya action gitu kan. Tapi karena polisi nggak kehabisan akal, bagaimana caranya untuk menangkap si pelaku ini? Akhirnya makanya Tembak di apa itu Eh, bagian kena- ban ya. ban belakang ban. bagian kanan kan. Disitulah baru akhirnya si pelaku ini bisa ditangkap. Setelah dicek ternyata betul di situ ada seekor sapi yang merupakan hasil dari aksi pencurian. Setelah ditanya, diinterogasi dan sebagainya, mereka mengakui. Itu ada 2 orang pelaku. Pelakunya 2 orang. Dua orang Dan pelaku. kemudian setelah dilakukan penelusuran lagi lebih lanjut, ternyata nggak cuma 1 loh ya. Itu sapi mau dibawa ke satu tempat atau bisa dijadikan kandang untuk menampung ya. Dan setelah sampai di sana, Penampungan. berapa banyak sapi yang di sana ternyata? Berapa itu? 6. Banyak sekali ya. Jadi 6, 7 dengan yang dibawa itu. Jadi di sini polisi akhirnya berhasil mengungkap kejadian ini dan akhirnya berhasil menggagalkan aksi pencurian ini. Lagi-lagi untuk Anda yang punya hewan ternak, hati-hati, waspada di dalam menjaga hewan ternak Anda. Pemirsa, demikian NTV Weekend pada hari ini. Saya Dimat Riu. Dan saya Pana Syafa, kita ketemu lagi di NTV Weekend minggu depan, tentunya dengan berita-berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa. Sampai jumpa.